Shalom teman-teman. Nggak kerasa lagi ya teman-teman, kita udah di hari Minggu dan kita saat ini mau beribadah sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu. Kita minta agar Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Yuk teman-teman, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu di hari Minggu ini. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Engkau yang pimpin dari awal pertengahan sampai akhir, agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan kiranya kami dapat menyiapkan hati kami dan mengerti firman Tuhan pada hari ini. Menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah, Lasu Steven, senang banget ya kita lihat teman-teman walaupun kita ibadah secara online, tapi mereka semua tetap setia loh langsung beribadah. Luar biasa ya Lasu. Luar biasa. Nah, karena itu teman-teman, Lasu mau ngajak kalian menaikkan satu pujian. Jangan lelah. Yuk kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat ya. Yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah teman-teman, benar ya teman-teman, kita harus jangan lelah untuk Tuhan Yesus. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap setia untuk mengikuti Tuhan Yesus ya. Nah sekarang, Lausa mau mengajak kita menaikkan satu pujian sama-sama. Ikut Yesus, kita naikkan dengan penuh semangat ya. Ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku,
menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ya pimpin ku mau ikut Dia. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ya pimpin ku mau ikut Dia. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ya pimpin ku mau ikut Dia. Teman-teman, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan dengan hati yang penuh sungguh-sungguh. Nah, kita naikkan satu pujian, Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Halo teman-teman, aku mau kasih pengumuman.
Minggu depan, ibadah sekolah minggu akan gabung dengan ibadah papa mama ya. Tetap secara online. Karena minggu depan adalah hari orang tua, Parents Day. Kita sama-sama ibadah bersama keluarga kita ya. Ibadahnya ada 3 kali. Pagi jam 7:30 atau jam 10 pagi dan jam 5 sore. Oke, kalau begitu sekarang kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak, senang sekali hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah ya. Hari ini kita mau bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu supaya Tuhan tolong pimpin kita semua ya. Yuk anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kembali kami boleh bersama-sama memuji Engkau, beribadah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami semua supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan juga kami dapat melakukannya. Pimpin kami semua. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, saat ini kita sedang memasuki musim panas ya. Beberapa hari ini rasanya cuacanya panas sekali, betul? Atau panas lalu tiba-tiba hujan. Nah, dalam pergantian musim biasanya ada tanda-tandanya. Kalian tahu nggak tanda-tandanya waktu dari musim hujan mau memasuki musim panas itu tandanya apa? Kalau yang lo tahu ya, kalau kita sudah mulai ngelihat ada capung, nah kalian tahu capung? Pernah lihat? Nah, kalau sudah mulai banyak capung, berarti tandanya musim hujan sudah mau berakhir dan akan memasuki musim panas. Itu capung. Nah, kita bisa tahu, banyak capung, berarti ini udah mau masuk musim panas nih. Kalau masuk musim hujan, biasanya ada apa? Kalian tahu nggak? Biasanya ditandai itu ya, anak-anak ada namanya laron. Tahu? Mungkin di rumah kalian pernah ada banyak laron. Wah, nggak suka sekali ya. Lalu supaya laronnya pergi, semua lampu harus dimatiin atau ada baskom isinya air gitu ya. Laronnya itu akan masuk ke air itu dan mati gitu ya. Nah, tandanya kalau lagi banyak laron akan memasuki musim hujan. Nah, ada pergantian musim. Anak-anak, kita suka melihat tanda-tanda, ya, banyak tanda-tanda yang menunjukkan akan terjadinya sesuatu. Misalnya tiba-tiba yang tadinya terang, cuaca terang, cerah, lalu mulai gelap. Sinar matahari mulai ketutup oleh awan, lalu gelap, lalu mulai ada petir. Itu tandanya apa? Ya, kemungkinan akan turun hujan. Mungkin saja akan terjadi hujan. Nah, anak-anak, kita melihat ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda yang juga dicari oleh orang-orang untuk mengetahui sebuah peristiwa yang selalu dinanti-nantikan. Ditunggu-tunggu kapan datangnya. Ya, bisa jadi sih nggak semua orang menantikannya. Tetapi ditunggu-tunggu, dicari mana tandanya. Wah, ini tandanya. Wah, berarti akan terjadi. Kalian tahu peristiwa apa yang orang selalu cari tahu tanda-tandanya? Yang belum pernah terjadi. 1. Peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Peristiwa di mana zaman ini berada di akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus. Nah, orang-orang berusaha mencari tahu tandanya apa sih, kapan sih Tuhan Yesus datang, kapan sih akhir zaman itu terjadi. Anak-anak, kita bisa tahu nggak kapan Tuhan Yesus datang? Nggak bisa ya, nggak ada yang tahu. Siapapun yang ada di dunia ini tidak ada yang tahu. Sama seperti peristiwa kelahiran, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Melalui kelahirannya, kita rayakan biasa di hari Natal. Cuman dikasih tahu tanda-tandanya, begitu kan ya? Nanti ada bintang, lalu di sana dia akan lahir di dalam palungan, dibungkus kain lampin, ya tanda-tandanya. Tetapi persis waktunya kapan tidak dikasih tahu. Sama seperti itu.
Kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Kapan akhir zaman penghakiman itu terjadi? Anak-anak tidak tahu persis kapan waktunya. Tetapi Tuhan Yesus pernah mengatakan tanda-tandanya. Yuk, kita bersama-sama membuka Alkitab kita ya. Mari kita membaca, perhatikan dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dari Matius 24. Matius 24 ayat yang ketiga sampai dengan ayat ke-14. Oke, kalian perhatikan ya Alkitab kalian. Nah, anak-anak, saat itu Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa bait Allah itu akan hancur nanti, begitu ya. Akan hancur, tidak akan ada batu-batu yang tersusun lagi. Jadi intinya hancur. Lalu murid-murid Tuhan Yesus tanya, kapan itu terjadi? Anak-anak, waktu Tuhan Yesus mengatakan tentang peristiwa runtuhnya bait Allah, Tuhan Yesus ingin menggambarkan, mengatakan bahwa itu akan terjadi pada akhir zaman, ya. Akan terjadi penderitaan bagi orang-orang percaya. Dan tanda-tandanya apa? Tuhan Yesus mengatakan beberapa hal. Yuk, kita perhatikan Matius 24. Kemudian ayat yang keempat. Matius 24 ayat yang keempat. Nanti kalian bisa baca semuanya ya. Di sini dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Oke. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Anak-anak, yang pertama yang Tuhan Yesus katakan bahwa akan ada orang-orang yang menyesatkan. Orang-orang yang mengatakan bahwa mereka adalah Mesias, mereka adalah Tuhan, mereka adalah juru selamat. Padahal bukan. Kita tahu Mesias, juru selamat adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa nanti akan ada orang-orang, bukan cuma satu. Ada orang-orang yang mengatakan aku Mesias. Aku adalah Tuhan, aku adalah juru selamat. Dan banyak orang yang ngikutin. Sekarang ada nggak? Oh, ada ya, anak-anak. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka Tuhan, saya Tuhan. Ayo ikuti saya. Kalau kalian ikuti saya, kalau kalian menyembah saya, maka kalian akan selamat. Begitu katanya. Padahal Tuhan Yesus sudah memperingatkan. Hati-hati. Pada akhir zaman, nanti akan banyak orang-orang yang mengaku sebagai Mesias. Banyak penyesat-penyesat. Nah, kemudian apa lagi yang Tuhan Yesus katakan? Tanda-tandanya. Ayat ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Wah, tandanya apa? Banyak terjadinya perang. Di ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Anak-anak, saat ini juga ada terjadi perang ya. Ukraina di Rusia berperang, lalu di beberapa negara lain juga ada peperangan. Palestina, di Afghanistan, di banyak tempat ada terjadi peperangan. Orang menyerang yang lain, bangsa menyerang bangsa lain, negara menyerang negara lain, suku menyerang suku lain. Tuhan Yesus sudah mengatakan akan ada waktunya di mana itu terjadi peperangan. Kita banyak mendengar peperangan. Dan Tuhan Yesus mengatakan terjadi kelaparan. Kita pun sekarang juga mendengar ada orang-orang yang kelaparan. Karena musim, karena cuaca yang tidak baik, mereka tidak bisa dapat makanan, ya, tidak turun hujan, akhirnya mereka nggak bisa memanen, ya, nggak bisa mendapatkan makanan. Ada juga negara yang bangkrut, mereka tidak punya uang untuk bisa membeli makanan, masyarakatnya tidak bisa beli makanan, akhirnya terjadi kelaparan, penderitaan. Di sini Tuhan Yesus juga mengatakan apa? Alam terjadi gempa bumi. Wah, kita di Indonesia juga mengalami gempa bumi ya. Rasanya semakin sering ya kita, misalnya kita yang tinggal di Jakarta mengalami gempa bumi. Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa itu akan terjadi. Anak-anak, Tuhan Yesus
memberitahukan tanda-tandanya. Wah, anak-anak, kalau menurut apa yang Tuhan Yesus katakan, kita berada di akhir zaman. Tetapi apakah Tuhan Yesus berarti jangan-jangan bulan depan ya datang Tuhan Yesus? Nggak tahu ya anak-anak. Dosa nggak tahu, Tuhan Yesus tidak bilang Tuhan Yesus kapan datang. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Lalu dilanjutkan pada ayat yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi akan ada masa-masa di mana orang-orang percaya, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak diterima oleh dunia ini. Kita akan dijauhi, kita akan dimusuhi oleh dunia ini karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Waduh, Lawson, menyeramkan dong ya. Waduh, bagaimana nih? Kayaknya nggak enak ya. Wah, anak-anak, apa yang harus kita lakukan? Apakah lalu kita meninggalkan Tuhan Yesus? Kita bilang, saya nggak mau ikut Tuhan Yesus lagi deh. Saya nggak percaya sama Tuhan Yesus lagi deh. Karena sepertinya tidak menyenangkan ya. Nanti menderita, disiksa, aduh nggak mau deh. Anak-anak, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus. Mari kita tetap mengikut Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan di tengah-tengah akhir zaman ini, di masa hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Tadi, di dalam ayat yang keempat, Tuhan Yesus berkata, waspadalah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah waspada. Waspada, hati-hati. Waspada supaya kita jangan disesatkan oleh ajaran yang tidak baik. Waspada, hati-hati supaya kita tidak mengikut pengajaran yang salah. Waspada, hati-hati, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus. Kita harus waspada, kita harus hati-hati. Nah, karena itu anak-anak, supaya kita bisa waspada, supaya kita bisa hati-hati, maka kita harus selalu baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, supaya kita bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, yang mana yang seharusnya kita percaya dan kita ikuti. Yang pertama, anak-anak, waspada. Jangan sampai kita disesatkan oleh orang-orang yang tidak baik, yang tidak benar, orang-orang yang jahat. Waspada. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Di sini Tuhan Yesus bilang di dalam ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar geruk perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahan. Jadi apa di sini? Berawas-awaslah. Ya, kita hati-hati. Tapi jangan gelisah. Waduh, bagaimana nih? Aduh, saya tinggalkan Tuhan Yesus deh. Nanti ada perang. Wah, ada kelaparan deh. Saya tinggal Tuhan Yesus deh. No. Jangan gelisah, tetap tenang. Kita percaya kan Tuhan menjaga kita, betul? Tuhan melindungi kita, betul? Tuhan akan mencukupkan kita. Tuhan akan menyertai kita. Kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan kita hidup. Tuhan kita ada bersama dengan kita. Anak-anak, jangan takut. Jangan gelisah. Tuhan sudah katakan. Ini semua akan terjadi. Tetapi kita anak-anak Tuhan, jangan takut. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan setiap kita. Tuhan akan menolong kita, menjaga kita, melindungi setiap kita. Mari kita boleh tetap setia mengikut Tuhan. Jangan sampai kita disesatkan. Langsung bacakan nih. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya apa nih maksudnya selamat nih? Anak-anak, setiap kita yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus, yang tetap setia sampai pada akhirnya, sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita akan selamat. Kita akan nanti bersama-sama dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Kita akan menerima sukacita yang luar biasa. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Jadi anak-anak, jangan kita meninggalkan Tuhan. Mari kita tetap setia ikut Tuhan Yesus. Tetap percaya apapun yang terjadi. Sampai pada akhir hidup kita. Sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetap setia ikut Tuhan.
Ingat, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan akan menyertai setiap kita. Satu tanda lagi. Kapan sih Tuhan Yesus akan datang? Tuhan Yesus mengatakan di bagian akhir perikop ini, ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kapan kesudahannya? Kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Saat semua orang sudah mendengarkan Injil, kabar baik, firman Tuhan. Saat itulah Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kapan itu Lause? Wah, waktu kapan pastinya Lause nggak tahu ya. Tapi Tuhan hanya memberitahu tanda-tandanya. Artinya apa anak-anak? Selain kita tetap setia, percaya kepada Tuhan Yesus, jangan lupa kita juga memberitakan Injil. Kita menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Supaya semua orang boleh mengenal, boleh tahu tentang Tuhan Yesus. Masalah nanti mereka percaya atau tidak, ya itu mereka yang menentukan. Tetapi kita, Tuhan mau kita memberitakan Injil. Kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, kita sudah tahu tanda-tanda yang Tuhan Yesus katakan. Yang perlu kita lakukan, tetap waspada. Jangan sampai kita disesatkan. Yang kedua, jangan gelisah. Karena kita tahu Tuhan Yesus ada bersama dengan kita semua. Tetap setia ikut Tuhan Yesus, percaya terus kepada Dia. Dan yang ketiga, mari kita dengan setia menceritakan Tuhan Yesus kepada semua orang. Pada saat waktunya nanti, setiap kita yang setia terus percaya kepada Dia, kita akan memperoleh keselamatan itu. Kita akan memperoleh sukacita itu. Kita akan bersama dengan Bapa di surga. Yuk, kita tetap setia ya, percaya terus kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita mau sama-sama menghafalkan ayat hafalan dari Matius 24 ayat 14. Oke, kita sama-sama ya. Hafalkan ayat ini ya. Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita baca sekali lagi ya. Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tetap setia ikut Tuhan, tetap percaya kepada Dia. Tuhan pasti akan menyertai, menolong setiap kita. Waspada, jangan gelisah, terus beritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Anak-anak, Lause mau berdoa untuk kalian semua, supaya kalian boleh terus setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami mempunyai Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang kami boleh terima. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengenal Engkau, Tuhan kami. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu. Biarlah mereka boleh terus percaya kepada Engkau. Mereka boleh terus setia mengikut Engkau. Tolong mereka Tuhan, biarlah sampai akhir hidup mereka. Sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, mereka boleh terus percaya kepada Engkau. Mereka boleh memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Berkati mereka Tuhan, tolong mereka. Mungkin ada di antara mereka saat ini sedang mengalami kesulitan, penderitaan. Kuatkan mereka Tuhan, tolong mereka, biarlah mereka boleh terus setia mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami, dan Engkau akan selalu membukakan jalan bagi setiap kami. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kiranya Tuhan menolong kalian semua, dan Tuhan memberkati kalian semua. Dadah.